Hai semuanya, ketemu lagi di NHM Kitchen. Nah, di video kali ini aku membuat castella cake tanpa oven. Cara buatnya mudah banget, kalian bisa panggang menggunakan panci. Mau tahu gimana cara buatnya? Tonton terus videonya sampai akhir ya. Buat yang belum subscribe, ingat subscribe dulu. Aktifin juga tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari NHM Kitchen. Terima kasih. Pertama, kita siapkan terlebih dahulu panci. Di sini aku menggunakan panci teflon yang seperti ini. Ini diameternya kira-kira 20 cm. Kemudian kita olesi dengan margarin atau bisa juga menggunakan pengoles loyang sampai semua permukaannya rata. Setelah dioles secara merata, kemudian lapisi bagian bawah dan sampingnya menggunakan kertas roti atau baking paper. Oles kembali menggunakan margarin atau pengoles loyang ke seluruh bagian kertas ya. Kemudian ini disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang akan digunakan. Di sini ada 20 gram minyak, kemudian 120 gram putih telur, 80 gram kuning telur. Ini aku pakai telur yang ukurannya agak sedang ya. Lebih baik kalian timbang supaya takarannya pas dan nanti hasil kuenya bagus. Kemudian 80 gram tepung terigu protein sedang. Di sini aku menggunakan yang merek segitiga biru. Lalu 100 gram gula pasir, kalau ada kalian pakai yang berbutir halus. 16 gram susu, ini boleh pakai yang UHT atau SKM dicampur air. 5 gram vanila ekstrak dan sejumput garam, ini aku lupa videokan ya. Selanjutnya kita campurkan minyak, susu, dan vanila ekstrak. Kemudian ini diaduk sampai rata. Lalu tambahkan sejumput garam, kemudian kita aduk kembali sampai rata. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat adonan putih telur. Siapkan putih telur dan gula pasir. Kemudian mixer putih telur menggunakan kecepatan paling rendah sampai muncul banyak busa seperti ini. Lalu tambahkan gula pasir sedikit demi sedikit. Ini aku bagi menjadi 3 bagian sambil terus di mixer menggunakan kecepatan paling rendah. Nah, jika semua gulanya sudah selesai dituang, ini lanjut di mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai adonan putih telurnya menjadi soft peak. Nah, jika adonannya sudah memiliki jejak seperti ini, kemudian kita matikan mixer, lalu angkat kaki mixer. Jika adonannya sudah kental dan ujungnya melengkung seperti ini ketika diangkat, ini artinya adonan putih telurnya sudah soft peak dan sudah jadi. Kemudian kita akan mencampur kuning telur dengan adonan putih telur tadi. Sebelumnya kuningnya diaduk-aduk dulu sebentar supaya nanti mudah saat proses pencampuran. Lalu tuang kuning telur ke dalam putih telur. Kemudian ini diaduk dari atas ke bawah secara perlahan. Boleh pakai whisk atau juga pakai spatula juga nggak apa-apa. Diaduk pelan sampai benar-benar tercampur rata. Nah, jika sudah rata seperti ini, kemudian siapkan saringan, lalu saring tepung terigu supaya nanti tekstur cake-nya bisa menjadi lebih lembut.
Lalu ini diaduk kembali secara perlahan dari atas ke bawah seperti ini sampai tepung terigunya benar-benar rata. Ngaduknya pelan-pelan aja ya, tidak usah terlalu terburu-buru. Nah, selanjutnya kita akan mencampur adonan minyak tadi dengan sedikit adonan. Ini diambil adonannya sedikit, kemudian dicampur dan diaduk sampai benar-benar rata. Lalu baru kita tuang ke dalam adonan utama. Kemudian ini kita tuang ke dalam adonan utama, lalu diaduk kembali sampai benar-benar rata secara perlahan. Aduk dari atas ke bawah seperti tadi. Kemudian aku lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan bahwa adonan benar-benar sudah tercampur dengan baik dan rata. Dan pastikan juga adonannya masih tetap kental seperti ini ya. Jika sudah yakin adonannya sudah benar-benar rata, kemudian tuang adonan ke dalam panci. Lalu ratakan adonan, bisa menggunakan sumpit atau tusuk sate seperti ini. Kemudian hentak-hentakan panci beberapa kali untuk memastikan gelembung udara yang terperangkap bisa keluar. Kemudian nyalakan api kompor, gunakan api yang kecil saja, kira-kira sekecil ini. Lalu alasi tungku kompor menggunakan seng bekas atau bisa juga menggunakan alat seperti ini. Kemudian letakkan panci di atas seng, lalu ini ditutup dan kita panggang selama 40 menit. Nah, selama proses memanggang biasanya akan muncul uap air di atas tutup seperti ini. Ini buka sebentar kemudian dilap sampai bersih, lalu langsung ditutup kembali dan panggang sampai benar-benar matang. Nah, ini sudah 40 menit dan cake-nya sudah kalian lihat mengembang secara maksimal. Matikan kompor, lalu kita angkat cake-nya. Lalu kita balikan cake-nya ke dalam wadah. Kemudian jika kalian ingin cake-nya di atasnya itu kecoklatan, bisa kalian panggang kembali dengan posisi terbalik seperti ini. Jadi diisi lagi pancinya menggunakan kertas roti. Lalu kita masukkan cake-nya ke dalam panci. Lalu tutup kembali pancinya, kemudian ini dipanggang menggunakan api sedang cenderung kecil selama 15 menit. Setelah 15 menit, kemudian angkat cake-nya, lalu kita keluarkan dari dalam panci. Kemudian lepaskan secara perlahan kertas rotinya. Kemudian biarkan cake-nya sampai benar-benar dingin, baru kemudian nanti kita potong. Nah, ini cake-nya udah dingin, kalian bisa lihat ini empuk banget. Meskipun tanpa oven, tapi hasilnya bisa empuk dan ini sangat lembut. Sekarang kita potong. Untuk memotong, usahakan menggunakan pisau yang benar-benar tajam ya. Ini pisaunya aku kurang tajam, jadi hasilnya jadi tidak terlalu rapi. Nah, ini dia Castella cake tanpa oven. Ini cuma dipanggang pakai panci, tapi hasilnya tetap empuk dan ini juga rasanya enak banget. Bisa kalian lihat, aku tekan-tekan kayak gini, dia bisa langsung balik lagi ke posisi semula.
Selamat mencoba dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.